Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alfala Halmaira dengan NIM 2402010122, kelas MG 402. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Hilirisasi Nikel dan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik. Studi sektor pertambangan mineral dan manufaktur bernilai tambah dinamika investasi asing dan domestik periode 2021 hingga dengan 2026. Dengan sektor ekonominya yaitu pertambangan, mineral, dan manufaktur hilirisasi, dengan fokus analisis rantai nikel, nilai nikel dari tambang, smelter, hingga baterai kendaraan listrik. Baiklah, dapat kita lihat latar belakangnya, yaitu gambaran umum sektor hilirisasi nikel, yang dimana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan sejak Januari 2014 menerapkan larangan ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini memaksa pemrosesan nilai tambah dilakukan di dalam negeri, memicu gelombang pembangunan smelter yang masif sejak 2015. Sejak tahun 2020, arah hilirisasi meluas dari sekedar produksi ferronikel dan stainless steel menuju ekosistem terintegrasi menuju baterai, kendaraan listrik, mengikuti lonjakan permintaan global untuk transisi energi bersih. Kawasan industri seperti EMIP dan IWIP menjadi pusat gravitasi investasi domestik maupun asing. Dapat kita lihat, terdapat 42% cadangan nikel dunia dikuasai Indonesia, terbesar global. Dan di tahun 2014 mulai berlakunya larangan ekspor biji nikel mentah dan terdapat 584,1 triliun realisasi investasi hilirisasi sepanjang 2025. Lalu dua pusat gravitasi investasi yaitu IMIP dan IWIP. IMIP adalah Indonesia Marawali Industrial Park di Sulawesi Tengah, didirikan sebagai usaha patungan antara Bintang 8 Mineral lokal dan Singsan Group dari Tiongkok. Investasi awal yaitu sebesar 720 juta dolar pada tahun 2019 ditargetkan tumbuh hingga 4,2 miliar dolar dalam 5 tahun. Dan terdapat 4 tenan utama. Lalu IWIP atau Indonesia Wedabai Industrial Park di Halmahera Tengah, kepemilikannya yaitu Singsan 46%, Zensi Holding dan Huyong Holding masing-masing 24%, dan CATL 6%. Mulai beroperasi sejak 2020 dengan fasilitas RKEV dan HPAL untuk nikel cobalt baterai. Bahan baku dipasok PT Weda Baijet Nikel dioperasikan Eramet Prancis. Lalu terdapat 6 faktor utama daya tarik bagi investor, yaitu yang pertama yaitu merupakan cadangan terbesar dunia, yang kedua permintaan global melonjak, 3 larangan ekspor biji mentah, yang keempat insentif fiskal menarik. Lalu yang kelima, kawasan industri terintegrasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu biaya produksi kompetitif. Kebijakan dan dukungan pemerintah, yaitu terdapat pada kolom analisis investasi. Di tahun 2014, larangan ekspor biji nikel mentah diberlakukan berdasarkan UU Minerba. Di tahun 2019, Perpres 55, percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di tahun 2020, pembentukan PT Industri Baterai Indonesia atau IBC, Konsorsium 4 BUMN, dan UU Cipta Kerja. Di tahun 2023 hingga dengan 2024, peta jalan dan kajian hilirisasi investasi strategis untuk 28 komoditas di 8 sektor. Di tahun 2025 hingga dengan 2029,
Target RER PGBMN investasi hilirisasi 3,839 triliun, nikel jadi komoditas prioritas. Lalu dapat kita lihat tren investasi hilirisasi mineral pada tahun 2020 hingga 2025 itu dapat dilihat pada grafik berikut ini, di mana tahun 2025, 2027 diawali dengan 94,8 di tahun 2020 dan di tahun 2021 111,7,5 bahkan hingga 2025 yaitu terdapat 373,1. Terdapat 584,1 triliun total realisasi investasi hilirisasi seluruh komoditas tahun 2025 tumbuh 43,3%. Laju terdapat 30,2% kontribusi sektor hilirisasi terhadap total realisasi investasi nasional 2025. Lalu rincian komoditas dan pergeseran terbaru, realisasi investasi hilirisasi mineral 2025 dapat kita lihat pada grafik berikut ini, yaitu nikel sebesar 185,2, tembaga 63,8, bauksit 53,1, besi baja 39,2, timah 11,3, dan lainnya 18,5. Sinyal diversifikasi kuartal 2 2026 untuk pertama kalinya investasi hilirisasi bauksit 40,1 triliun menyalip nikel senilai 29,4 triliun pada kuartal 2 2026 menandakan basis komoditas hilirisasi mulai merata, tidak lagi bertumpu tunggal pada nikel. Lalu investor dan perusahaan asing utama dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu perusahaan asing Sun Holding Group asal negara Tiongkok. Peran dalam rantai nilai nikel yaitu pengendali utama smelter di IMIP dan IWIP mitra 4 dengan pelaku total. Lalu perusahaan CATL asal Tiongkok, produsen baterai EV terbesar dunia. Proyek Dragon bersama IBC kapasitas 15 GWh. Lalu Zhejiang Hoyong Cobalt asal negara Tiongkok mengambil alih peran konsorsium LG yang mundur 2025. Lalu perusahaan Eramet asal dari Prancis yaitu operator dan pemegang saham tambang PT Weda Bay Nikel pemasok utama kawasan IWIP. Lalu perusahaan GEM, Cho, CLD, dan Hanwha yaitu berasal dari Tiongkok dan Jepang, mitra pengolahan nikel kobalt di kawasan IMIP. Lalu perusahaan Jiangsu Delong Nickel Industry asal negara Tiongkok, yaitu salah satu pemilik smelter nikel berskala besar di Indonesia. Lalu dampak investasi asing terhadap sektor dan ekonomi. Dampak ekonomi positif kontribusi 30,2% dari total realisasi investasi nasional 2025, menopang penyerapan 2,71 juta tenaga kerja secara nasional, transformasi dari eksportir biji mentah menjadi eksportir produk olahan bernilai tambah, mendorong pemerataan investasi keluar Jawa, dan transfer teknologi smelter dan baterai dari mitra asing ke industri domestik. Lalu dampak sosial dan lingkungan, yaitu deforesti dan pencemaran di sekitaran kawasan tambang. Di Sulawesi Tengah, Halmahera, ketergantungan pada captive power berbasis batu bara berlawanan dengan narasi energi bersih, rentetan insiden kecelakaan kerja di kawasan industri, dominasi kepemilikan asing terutama Tiongkok memicu isu kedaulatan ekonomi, konflik lahan dengan masyarakat lokal dan adat di lokasi tambang dan smelter. Lalu peluang dan tantangan bagi investor asing yaitu peluangnya pasar EV global
tumbuh pesat penjualan EV Tiongkok mencapai 5,4 juta unit, skema insentif fiskal jangka panjang, integrasi rantai pasok hulu hilir dalam satu kawasan dari tambang hingga sel baterai, diversifikasi ke komoditas mineral lain yang mulai diminati investor. Lalu tantangannya yaitu fluktuasi harga nikel global dan risiko oversupply dari ekspansi produksi, tuntutan kepatuhan ESG yang makin ketat dari pasar dan investor internasional, risiko geopolitik dan kebijakan proteksionis negara mitra dagang, ketergantungan tinggi pada satu negara asal investor, konsentrasi risiko pada Tiongkok. Lalu rangkuman analisisnya yaitu motor utama transformasi investasi, yang kedua dominasi investor Tiongkok mulai terdeverifikasi, lalu yang ketiga keberlanjutan bergantung pada keseimbangan ESG, lalu yang keempat peluang nilai tambah lebih tinggi. Lalu berikut ini merupakan sumber data dan referensi dari PPT yang saya buat pada presentasi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.